Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semuanya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi atau edukasi untuk teman-teman bagi yang ingin menggunakan kamera teman-teman, khususnya untuk pemula. Nah, jadi saya akan menyampaikan materi pengenalan tentang kamera DSLR khususnya Canon 1100D. Nah, materi ini sangat penting teman-teman bagi pemula yang ingin belajar fotografi secara lebih serius, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman memahami pengertian kamera DSLR, bagian-bagiannya serta kerjanya secara sederhana. Teman-teman, langkah-langkahnya pun saya nanti akan jelaskan. Makanya stay tune teman-teman. Saya akan menjelaskan kamera ini. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman semua pasti pernah kan memotret menggunakan kamera HP. Nah, karena saya juga awalnya hobi memotret dengan menggunakan kamera HP sebelum saya memulai belajar tentang perkameraan. Nah, saya memotret dengan HP, udah masuk hobi, lalu saya mikir bahwa saya juga harus bisa tentang kamera. Nah, saya waktu pemula, waktu awalan saya menggunakan kamera ini, teman-teman, kamera Canon 1100D sebelum menjadi cuan sehingga menjadi cuan tentunya, teman-teman. Nah, sekarang masuk ke pengertian kamera DSLR ini, teman-teman. Apa sih kamera DSLR ini? Sering kan dengar DSLR, tetapi teman-teman nggak tahu DSLR itu apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kamera ini. DSLR ini singkatan dari Detail Single Lens Reflex, yaitu kamera digital yang merupakan lensa dari sistem cermin, teman-teman. Cermin untuk menangkap gambarnya. Nah, Canon L1100D ini merupakan kamera DSLR entry level entry. Artinya kamera ini dirancang untuk pemula yang sedang belajar fotografi. Nah, kan sangat rekomendasi banget kan, teman-teman. Nah, sekarang kita harus mengetahui spesifikasi dari kamera Canon L1100D ini. Spesifikasinya yang pertama yaitu sensor. Sensor di sini, kamera ini menggunakan sensor APS-C CMOS 12,2 megapiksel. Sangat lumayan kan, teman-teman. Lalu ISO di kamera ini dari 100 sampai 6400 ISO, teman-teman. Sangat lumayan kan? Dan di sini juga terdapat video HD-nya 1720. Lumayan, tapi lumayan kan, teman-teman, untuk pemula sangat lumayan untuk belajar. Dan lensa dapat diganti, teman-teman. Dapat dibongkar pasang lensa. Nah, ini lensa kit kan. Nah, ini bisa diganti kalau misalkan teman-teman pengen pakai pic atau tele, sangat bisa diganti. Ya, walaupun tergolong ini tuh kamera lama itu, teman-teman. Nah, kamera ini sangat layak digunakan untuk belajar, teman-teman. Nah, adapun bagian-bagian dari kamera ini, bagiannya itu, nah ini kameranya, ini ada body. Nah, kita jelaskan satu persatu. Bagian pertama yakni lensa. Lensa ini berfungsi untuk menangkap memfokus cahaya, teman-teman. Tanpa lensa kamera tidak dapat menghasilkan gambar. Nah, ini lensanya. Nah, ini namanya lensa kit. Apa sih lensa kit itu? Lensa kit itu lensa bawaan dari kamera Canon ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ganti menggunakan pic ataupun tele, nah teman-teman bisa menambah lensa tersebut. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, ada mode dial. Apa sih mode dial itu? Katanya. Nah, mode dial itu mode otomatis, mode manual, dan mode AVI dan TV. Itu tuh masuk ke otomatis. Nah, ini sepertinya, teman-teman. Nih. Nah, ini ada manual, ini M,
API TV ini yang otomatis play juga sama bisa otomatis. Nah ini mode dial. Nah lalu bagian selanjutnya ada tombol shutter. Yang mana sih katanya tombol shutter itu? Nah ini tombol shutter. Nah ini untuk menggunakan untuk mengambil foto yang bisa jepret kayak gitu. Nah ini menggunakan tombol shutter. Nah kalau misalkan shutter speed mengatur cahaya, ini shutter speed. Nah ini yang mengaturnya. Lalu ada sensor kamera. Nah ini sensor kamera tuh sensor yang bagian sangat penting teman-teman. Sensor berfungsi mengubah cahaya menjadi gambar digital. Nah ini maksudnya kayak ini shutter speed. Nah ini kita atur-atur nombor sensor kayak gitu. Nah adapun cara kerja kamera itu kayak gimana katanya. Cara kerjanya tuh yang pertama dari cahaya masuk ke lensa. Dari cahaya ini masuk ke lensa. Di sini ada cermin, sensor, dan jepret foto. Ini menghasilkan foto. Nah, ketika tombol shutter ditekan, cahaya masuk melalui lensa, kemudian diteruskan sensor lalu diproses menjadi foto yang bisa kita lihat di layar. Nah kan, gambar yang bagus itu tidak menggunakan gambar yang bagus itu hasil dari memotret kita dengan cara yang praktis teman-teman menggunakan kamera ini. Nah, adapun masih singkatnya. Nah sekarang kita bayangkan ingin memotret menggunakan kamera 1100D. Nah yang pertama nyalakan tombol on off. Nah pilih mode auto untuk pemula. Nah jangan menggunakan manual dulu dikarenakan pemula ya. Nah ini kita ke P saja teman-teman. Ini udah rekomendasi menurut saya. Lalu tekan tombol shutter spread. Nah dengan langkah sederhana ini kita sudah bisa menghasilkan foto yang bagus teman-teman. Nah, bila teman-teman ingin bertanya boleh di kolom komentar. Nah, sekarang saya dulu ingin bertanya. Nah, menurut kalian kapan kita perlu penggunaan kamera DSLR dibanding dengan kamera HP? Kapan? Kalau saya menggunakan kamera itu ketika saya naik gunung atau saya lagi ngejob kerja, saya menggunakan kamera teman-teman. Lalu kapan menggunakan HP? Nah menggunakan HP itu ketika saya save reward atau saya lagi main dekat, contohnya ngopi atau apa itu yang ketika ingin memotret, saya menggunakan HP. Karena apa? Karena lebih simpel. Nah kalau misalkan dengan ini tuh jadi sebuah momen yang jangan terlewatkan. Jadi saya menggunakan kamera teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman. Nah adapun dari penutup dan kesimpulannya yang tadi saya paparkan, yaitu kamera EOS 1100D ini merupakan kamera DSLR yang cocok pemula. Karena apa? Karena mudah digunakan, memiliki pengaturan manual, membantu memahami dasar fotografi. Dengan memahami kamera, kita tidak hanya memotret tetapi juga menghasilkan karya yang lebih bermakna teman-teman. Nah itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga pemula sama. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.